Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Abdurrahman dengan NIM 202203030101025 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik lobby dalam public relation. Yang pertama yaitu pengertian lobby. Pengertian lobby atau melobi dalam kamus Webster adalah melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pegawai publik, khususnya anggota legislatif, dalam meluluskan peraturan. Dalam arti lain, kata lobby atau pelobi digunakan untuk merujuk pada orang yang melakukan lobby, dan kata pelobi digunakan untuk merujuk pada mereka. Menurut Pramono pada tahun 1997, lobby adalah tekanan organisasi yang menggunakan berbagai teknik untuk membujuk orang agar membentuk hubungan yang menguntungkan. Menurut gagasan ini, pembangunan koalisi dengan organisasi yang menghargai kerjasama lebih diuntungkan daripada lobby. Untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang penting juga digunakan lobby. Dapat dilihat sebagai persatuan yang menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Artinya, lobby bisa diartikan sebagai sebuah langkah oleh pihak kepentingan khusus untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain yang dianggap berpengaruh. Dimaksudkan untuk menawarkan tujuan yang dicapai. Kemudian, strategi lobby pada public relation. Yang pertama yaitu kampanye advokat. Lobby dalam public relation menggunakan kampanye advokat untuk memobilisasi pendukung dan mempengaruhi opini publik dalam membuat kebijakan. Yang kedua, membangun koalisi. Nah, lobby dalam public relation membangun aliansi dengan kelompok lain untuk memiliki kepentingan serupa untuk meningkatkan pengaruh politik kolektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembingkaian isu. Nah, lobby menempatkan isu-isu tertentu ke dalam kerangka yang menguntungkan untuk mendapatkan dukungan publik untuk kebijakan yang lebih luas. Kemudian tujuan lobby public relation, yaitu yang pertama perubahan kebijakan. Nah, dalam public relation ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah atau mengadopsi kebijakan tertentu dengan kepentingan kelompok atau organisasi. Yang kedua, menciptakan kesadaran. Dalam melobi, kita harus membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap isu-isu spesifik yang relevan dengan agenda organisasi. Yang ketiga, dalam lobby yaitu menghindari regulasi negatif. Dalam public relation, lobby itu mencegah atau mengurangi dampak regulasi yang merugikan kepentingan organisasi atau industri. Selanjutnya, pengaruh lobby terhadap kebijakan publik. Yang pertama yaitu menjangkau pengambilan kebijakan. Nah,
pengaruh lobby terhadap public relation yaitu membangun hubungan yang kuat dengan mengambil keputusan untuk meningkatkan akses dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengaruh terhadap hukum. Lobby dalam public relation ini memainkan peran yang sangat penting dalam merancang atau mengubah undang-undang yang mencerminkan kepentingan organisasi atau hukum. Selanjutnya yang terakhir, perubahan peraturan. Nah, dalam lobby, public relation ini mengubah lembaga pemerintahan atau regulator untuk merancang atau mengubah peraturan yang akan menguntungkan organisasi atau industri itu sendiri. Oke, itulah penjelasan singkat tentang teknik lobby dalam public relation. Saya Rahmatullah Abdurrahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.